Sudah? Sudah, Pak. Sudah kelihatan. Nah, apakah Bapak Ibu siap semua untuk mempelajarinya? Siap ya? Insya Allah siap. Ya, siap. Nyantai aja. Jadi, materi dasar tadi kita lanjutkan untuk memahami jenjang kemahiran membaca. Karena dalam membaca itu ada jenjang kemahiran, dan ini menjadi modal bagi Bapak Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran ke depan. Tadi kita sudah membahas mengenai tingkat level kognitif. Sekarang kita meneruskan dengan tingkat kemahiran literasi. Berbeda dengan level kognitif, tingkat kemahiran literasi membaca itu ada 5. Ada yang pertama, yang paling dasar itu adalah tingkat kemahiran perlu intervensi. Terus tingkat kemahiran dasar, tingkat kemahiran cakap, tingkat kemahiran terampil, dan yang terakhir, yang paling sempurna, yaitu tingkat kemahiran perlu ruang kreasi. Terus apa hubungannya dengan level kognitif? Jadi kerangka berpikirnya nanti Bapak Ibu akan kita ajak memahami seperti ini. Dalam bagian piramida taksonomi Bloom, itu kan kita sudah mengenal adanya remembering, tingkat berikutnya understanding, atasnya applying, analyzing, dan yang terakhir creating atau mencipta. Nah, inilah yang kemudian dijadikan dasar di dalam menentukan level kognitif. Tadi kita di pertama sudah tahu bahwa level kognitif itu ada 4. Apa? Menemukan informasi. Level kognitif memahami. Level kognitif mengevaluasi dan merefleksi. Dan yang terakhir, level kognitif merespon dan mencipta. Nah, keempat level kognitif ini itu yang kemudian dijadikan dasar di dalam menentukan tingkat kemahirannya. Tingkat kemahiran tadi kita singgung ada 4. 4 itu posisinya untuk level kognitif menemukan informasi itu adalah tingkat kemahiran perlu intervensi dan jadi untuk level kognitif 1 menemukan informasi itu ada 2 tingkat kemahiran, yaitu kemahiran perlu intervensi dan dasar. Sedangkan pada level kognitif memahami itu tingkat kemahirannya adalah cakap. Dan pada level kognitif mengevaluasi dan merefleksi, tingkat kemahirannya itu adalah terampil. Dan pada level kognitif merespon dan mencipta itu tingkat kemahirannya adalah perlu ruang kreasi. Nah, inilah nanti yang akan menjadi dasar Bapak Ibu di dalam memahami lebih lanjut tingkat kemahiran. Kenapa ini perlu kita sampaikan di awal? Karena dari sinilah proses kegiatan pembelajaran itu kita lakukan. Tanpa mengetahui tingkat atau kemahiran peserta didik, tidak akan mungkin materi kita sampaikan sesuai sasaran yang tepat. Bahkan bisa meleset. Materi itu akan bisa tepat mencapai sasaran, bisa diterima anak didik, bila kita juga tahu kondisi tingkat jenjang kemahiran peserta didik. Apakah peserta didik itu masih dalam jenjang kemahiran perlu intervensi, dasar, cakap, terampil, atau sudah pada jenjang kemahiran ruang kreasi. Dan kalau masih dalam tahap jenjang perlu intervensi, itu apa yang harus dilakukan? Ketika anak didik kita masih dalam jenjang kemahiran dasar, itu ya apa yang harus dilakukan? Begitu juga kemahiran cakap, terampil, dan karena ini nanti yang akan membedakan, karena peserta didik jenjang kemahiran ini punya karakter dan kemampuan yang berbeda. Ya, pemahaman Bapak Ibu terhadap kelima jenjang kemahiran ini akan menjadi modal penting di dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga proses pembelajarannya bisa menyenangkan sekaligus juga bermutu. Anak didik akhirnya bisa cepat memahami karena mereka menerima pendekatan yang berbeda,
materi yang berbeda, sehingga mereka akan bisa cepat mengerti. Nah, ini menjadi kerangka dasar kita di dalam memahami level kognitif, kaitannya dengan tingkat kemahiran sekaligus dalam taksonomi Bloom mengenai piramida pendidikan. Nah, kita coba untuk pelajari secara detail, secara rinci, jenjang per jenjang. Kita mulai dari jenjang perlu intervensi. Apa itu jenjang perlu intervensi? Jenjang perlu intervensi adalah peserta didik yang punya karakteristik mampu menemukan satu informasi eksplisit yang paling menonjol dalam sebuah kalimat sederhana pada teks sastra maupun teks informasi. Jadi, pada jenjang paling dasar atau perlu ruang intervensi ini, peserta didik itu hanya punya kemampuan. Kemampuannya apa? Baru bisa menemukan satu informasi eksplisit yang paling menonjol dalam sebuah kalimat yang dibaca, kalimat sederhana pada teks sastra maupun teks informasi. Jadi, pada peserta didik pada jenjang perlu intervensi ini hanya punya kemampuan satu. Belum bisa membandingkan, belum bisa menganalisa, baru bisa punya kemampuan menemukan saja. Itu pun baru satu informasi yang ditemukan. Maka anak tersebut kita kelompokkan ke dalam jenjang kemahiran perlu intervensi. Kenapa? Karena anak tersebut masih belum mampu mengidentifikasi informasi. Masih memerlukan intervensi khusus karena kemampuan membacanya yang masih rendah. Karena anak tersebut belum mampu memilih informasi yang relevan dalam teks. Jadi, ketika kita di dalam kelas menjumpai anak yang baru bisa menemukan satu informasi ini, maka anak tersebut kita masukkan dalam jenjang kemahiran perlu intervensi. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam jenjang kemahiran perlu intervensi ini berbeda dengan pertanyaan pada peserta didik di jenjang yang lain, seperti yang kita singgung di dasar tadi. Nah, kompetensi dan subkompetensi perlu informasi ini adalah memahami informasi literal. Jadi dalam AKMI itu, kompetensi dan subkompetensi itu sebagai kitab suci yang tidak boleh diubah. Jadi perlu intervensi itu, kompetensinya adalah memahami informasi literal. Sedangkan subkompetensi dalam jenjang kemahiran perlu intervensi ini ada 3, yaitu memahami satuan informasi lepas dalam teks, memahami informasi eksplisit dalam teks, merangkum informasi. Nah, ketika Bapak Ibu melaksanakan dalam pembelajaran nanti, ketika menggunakan kompetensi ini, maka Bapak Ibu bisa milih salah satu dari subkompetensi. Ketika memahami bacaannya terkait dengan subkompetensi 1, ya kita 1. Begitu juga 2 atau membuat merangkum. Ini adalah kompetensi dan subkompetensi perlu intervensi. Nah, peta konsepnya adalah seperti ini. Ini sudah kita buatkan, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa dijadikan referensi, sehingga Bapak Ibu tidak perlu susah-susah. Peta konsepnya seperti apa, kompetensinya seperti apa, sudah kita susun. Karakteristik peta konsepnya itu perlu di jenjang kemahiran perlu intervensi itu adalah peserta didik mampu menemukan satu informasi tersurat dalam teks, tetapi belum mampu memilih informasi relevan dalam teks. Kompetensi dan subkompetensinya adalah memahami informasi literal. Ada 3, memahami satuan, memahami informasi eksplisit, dan merangkum. Nah, bahan-bahan dan sumbernya itu bisa dipilih, bisa teks informasi, teks sastra, atau cerita bergambar yang inspiratif, bisa cerita utuh, berisi perjalanan, atau ketokohan anak-anak yang unik, fantasi, atau bacaannya bisa berupa teks informasi, sejarah makanan, minuman, yang bisa diambil dari medsos, bisa berupa teks tunggal, atau lainnya. Nah,
Sedangkan prosedur atau tahapan-tahapannya bisa dengan baca, beri kesan, beri alasan, membaca teks pendek, berisi pelajaran berharga, menyatakan kesan, sampai juga ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, ini mudah-mudahan apa yang sudah kita buat bisa dijadikan acuan, karena ini sangat membantu bagi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu tidak perlu repot-repot untuk membuatnya. Nah, ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran, maka template-nya adalah seperti ini. Saya tidak mengatakan ini adalah RPP. Karena apa? Karena dalam AKMI itu bukanlah kurikulum baru. Jadi tidak ada RPP baru, tidak ada KD baru, tetapi ini adalah template untuk membuat skenario pembelajaran. Jadi AKMI itu adalah skenario pembelajaran, tidak membuat RPP. Jadi Bapak Ibu tidak usah bingung, loh sekarang RPP-nya ganti lagi, tidak. Yang ditekankan dalam kegiatan program AKMI ini adalah membimbing Bapak Ibu untuk punya konsep dalam menyusun skenario pembelajaran. Yang itu sama persis dengan RPP yang Bapak Ibu buat. Sehingga ke depannya RPP yang Bapak Ibu buat itu nanti adalah RPP yang bernuansa AKMI, yang di dalamnya ada nuansa skenario pembelajaran. Layaknya membuat film, maka skenario itu perlu disusun lebih awal, sehingga kita tahu tahap demi tahap dan sasaran yang harus kita berikan itu siapa, peserta didik itu pada jenjang mana, jenjang perlu intervensi, bentuk cakap, atau kemahirannya perlu ruang kreasi. Nah, itu nanti kegiatan pembelajarannya pun disesuaikan. Nah, template-nya itu terdiri dari kompetensi. Misalnya memahami informasi literal, berarti ini kan tingkat jenjang kemahiran perlu intervensi. Subkompetensinya mengambil salah satunya. Salah satu bisa memahami satuan informasi lepas dalam teks. Domain atau kontennya bisa kita sesuaikan dengan materi kita. Kalau teks bacaannya itu teks sastra, maka kita tulis teks sastra. Kalau teks bacaannya itu teks informasi, maka di domain atau konten ini kita isi teks informasi. Begitu juga dengan subdomain. Subdomain ini maksudnya adalah konteks. Kalau domain itu konten, isi, sedangkan subdomain itu wadah, konteks. Konteksnya bisa apakah bacaan tersebut personal, sosial, religius, atau saintifik. Jenis teks bisa teks sastra, bercerita gambar, macam-macam. Nah, model pembelajarannya bisa nanti kita membuat model pembelajaran LOG-R, literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Ini nanti akan kita dalami lebih lanjut setelah ini nanti. Nah, misalnya ini kan jenjang kemahiran perlu intervensi atau paling dasar sendiri. Ketika bacaan di bawah bacaan yang dipakai ini maka pertanyaannya, hewan apa yang menaiki kuda misalnya. Karena apa? Karena pada jenjang kemahiran perlu intervensi ini, karakteristik si peserta didik baru bisa menemukan satu informasi. Maka pertanyaannya pun harus menyesuaikan. Tidak mungkin kita memberikan pertanyaan seperti bagaimana bisa kambing itu menaiki. Nah, kan itu tidak pada levelnya. Maka ketika menyampaikan pada jenjang kemahiran perlu intervensi dengan karakteristik peserta didik hanya bisa menemukan satu informasi, maka pertanyaannya pun harus disesuaikan. Sesuainya contohnya, apa nama hewan yang menaiki kuda tersebut di gambar tersebut. Itu salah satu contoh. Kemudian jenjang kemahiran dasar. Apa jenjang kemahiran dasar itu? Jenjang kemahiran dasar itu adalah di mana peserta didik yang masuk kelompok pada jenjang kemahiran dasar ini adalah peserta didik yang punya karakteristik baru menemukan lebih dari satu informasi eksplisit. Baru
mampu mengenali tema utama dalam teks, baru mampu mengidentifikasi informasi yang relevan dan membuat hubungan sederhana antar informasi dalam teks, baru menguasai kompetensi minimal dalam literasi membaca, dan baru mengambil informasi dari teks. Jadi pada level jenjang kemahiran tingkat dasar ini, anak didik tersebut, peserta didik itu sudah tidak hanya mampu menemukan satu informasi saja, tetapi sudah mampu menemukan lebih dari satu informasi, mengenali sampai mengambil informasi dari teks tersebut, tetapi peserta didik tersebut belum mampu memahami secara utuh teks tersebut. Nah, inilah yang masuk peserta didik dalam tingkat kemahiran dasar. Nah, kompetensi dan subkompetensinya adalah menemukan informasi. Ini sesuai yang saya katakan dari awal, menemukan kitab suci yang tidak boleh diubah. Kompetensi ini adalah kompetensi yang tidak bisa diubah. Subkompetensinya ada dua, mengakses dan mencari informasi, mencari dan memilih informasi. Ini bisa dipilih salah satu. Ini kompetensi dan subkompetensi tingkat dasar atau jenjang kemahiran dasar. Nah, peta konsepnya seperti ini, sama. Karakteristik masukkan sini, kompetensi dan subkompetensi masukkan sini, bahan dan sumbernya bisa berupa teks cerita atau teks informasi, teks sastra, atau bisa prosedurnya atau tahapan-tahapannya bisa Bapak Ibu sudah kita buatkan, kita bantu membuatkan sehingga nanti Bapak Ibu tinggal mencontoh. Yang penting tidak plek sesuai apa yang ada di contoh itu. Bisa dikreasikan lebih, dikembangkan lebih sempurna lagi. Nah, kegiatan pembelajarannya bisa formatnya adalah seperti ini. KP1, kegiatan pembelajaran 1 bisa kompetensinya menemukan informasi, sama-sama KP bedanya apa? Pembelajaran 1 dan 2 itu bisa dibuat berbeda. Kompetensi sama, tetapi subkompetensi bisa berbeda. Atau subkompetensinya bisa beda, bisa sama, tetapi domainnya berbeda. Begitu seterusnya. Yang penting kompetensinya jangan berubah. Karena kompetensinya itu satu dan tidak bisa diubah. Selanjutnya, kita mencoba untuk mempelajari bagaimana jenjang kemahiran cakap. Apa itu jenjang kemahiran cakap? Jenjang kemahiran cakap adalah jenjang ini peserta masuk kelompok jenjang kemahiran cakap apabila punya karakteristik peserta didik tersebut mampu menemukan informasi eksplisit, mampu memahami informasi implisit, menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung, dan mampu mengidentifikasi dan menganalisis perubahan, dan mampu menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi. Nah, tetapi belum mampu merefleksi isi teks terhadap kehidupan sehari-hari, menilai kesesuaian isi teks dengan ilustrasi, dan menilai format penyajian teks. Nah, ini karakteristik peserta didik. Kalau sudah mampu seperti ini, tetapi belum mampu ini, berarti peserta didik itu masuk dalam jenjang kemahiran cakap. Kemampuan menyusun inferensi. Inferensi itu apa? Inferensi itu adalah beda dengan konklusi. Inferensi itu adalah kesimpulan sementara. Sedangkan konklusi itu adalah kesimpulan akhir. Misalnya sekarang mendung. Inferensinya nanti hujan. Itu pasti hujan. Itu inferensi, jadi kesimpulan sementara, padahal mendung kan tidak berarti hujan. Inferensi itu berbeda dengan konklusi. Kalau konklusi itu kesimpulan akhir dan sudah pasti, tetapi inferensi itu adalah kesimpulan sementara. Nah, kompetensi dalam jenjang kemahiran cakap itu adalah memahami, sedangkan subkompetensinya ada 4, memahami informasi, menyusun inferensi, membandingkan, menyusun inferensi. Kalau yang kedua ini menyusun inferensi, membuatnya secara teks tunggal. Kalau yang menyusun yang terakhir ini adalah multi-teks. Nah, peta konsepnya seperti apa? Peta konsepnya seperti ini. Jadi
karakteristiknya peserta didik pada tingkat jenjang kemahiran cakap adalah peserta didik yang sudah mampu memahami teks dengan baik, namun belum mampu merefleksi isi teks dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dan subkompetensinya kita masukkan, adapun sumber dan medianya bisa teks informasi atau teks sastra seperti yang sebelum-sebelumnya. Prosedur tahapannya bisa di Bapak Ibu pilih dengan baca, temukan, mengolah informasi dari teks informasi. Bisa seperti ini. Silakan nanti dikembangkan sendiri, ini sebagai modal dasar bagi Bapak Ibu dan sangat baik untuk dikembangkan di pembelajaran. Format dari kegiatan pembelajarannya sama, kalau kompetensinya memahami, maka subkompetensinya mengambil dari salah satu dari subkompetensi dari kompetensi tersebut. Domainnya terserah Bapak Ibu, mau teks sastra atau teks informasi, kalau subdomainnya bisa saintifik atau lainnya. Bisa dalam bentuk seperti ini. Kita lanjut, jenjang kemahiran terampil. Apa itu jenjang kemahiran terampil? Adalah jenjang kemahiran terampil pada jenjang kemahiran terampil ini apabila anak tersebut punya karakteristik sudah mampu menemukan informasi, menilai kualitas, menilai format, dan memahami nilai, tetapi peserta didik tersebut belum mampu merespon dan membuat saran, himbauan, kalimat hikmah berdasarkan informasi dalam teks, maka anak tersebut kita kelompokkan dalam jenjang kemahiran terampil. Nah, nanti pendekatannya, model pendekatannya bisa, model pembelajarannya bisa menggunakan problem based learning atau project based learning. Peserta didik hendaknya aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini bisa diterapkan dalam jenjang kemahiran terampil, tetapi tidak mungkin bisa diterapkan dalam jenjang paling dasar tadi, perlu intervensi. Makanya dalam menentukan model pembelajarannya juga harus melihat menyesuaikan sesuai dengan jenjang kemahiran masing-masing. Nah, peta konsepnya sama seperti ini. Kita sudah bekali karakteristiknya apa, kompetensinya apa, bahan-bahan dan sumbernya apa, prosedurnya apa. Kemudian kegiatan pembelajarannya seperti ini, nanti kita bisa kembangkan sendiri. Dan yang terakhir, jenjang kemahiran perlu ruang kreasi. Pada jenjang perlu ruang kreasi ini adalah jenjang paling atas, paling tinggi, di mana peserta didik mempunyai karakteristik sudah mampu menemukan informasi eksplisit, menyimpulkan, bahkan menguasai semua kompetensi literasi, membaca, termasuk merespon dan mencipta. Itu berarti anak tersebut kita kelompokkan dalam jenjang kemahiran perlu ruang kreasi. Tentunya ada treatment tersendiri atau pendekatan tersendiri dalam menyampaikan materinya di jenjang tersebut. Peta konsepnya seperti ini, bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri, yang jelas sudah kita bantu dalam membuatkan. Kegiatan pembelajarnya sama, tinggal nanti Bapak Ibu kembangkan. Inilah peserta didik yang kita kategorikan masuk dalam kelompok perlu ruang kreasi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jenjang kemahiran itu ada berapa? Ayo Bapak Ibu, jenjang kemahiran itu ada berapa? Ada 5, Pak. Ada 5, 1. Perlu intervensi. Perlu intervensi. 2. Dasar. Dasar. 3 cakap. 3 cakap. 4 terampil. 4 terampil. 5 perlu ruang dan kreasi. Ruang kreasi, perlu ruang kreasi. Luar biasa Pak Abdul Aziz. Aplaus untuk Pak Abdul Aziz. Yang lain. Level kognitifnya tadi ada berapa? 4. 1. Menemukan. 2. Memahami. 3. Mengevaluasi dan refleksi. Mengevaluasi dan merefleksi. Yang keempat? Merespon dan mencipta. Nah, Bapak Ibu sudah tahu dan sudah punya gambaran kaitan antara level kognitif dengan jenjang kemahiran dalam literasi membaca. Ini penting untuk kita pahami sebagai dasar
di dalam langkah lebih lanjut. Tetapi sebelum kita praktek bersama, ada beberapa yang perlu kita simpulkan. Kira-kira kesimpulannya seperti apa yang Bapak Ibu tangkap? Ya, saya coba bantu. Nah, kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya adalah peserta didik pada level pertama itu mampu menemukan satu informasi tersurat dalam teks. Peserta kalau level kedua, jenjang kemahiran kedua atau dasar, itu peserta didik mampu mengambil informasi dari teks yang berupa. Kalau cakap, mampu memahami, kalau terampil, mampu memahami, merefleksi, menilai, sampai menilai format penyajian. Adapun jenjang kemahiran terakhir perlu ruang kreasi itu apabila peserta didik tersebut sudah menguasai seluruh kompetensi literasi membaca termasuk merespon dan mencipta atau berkreasi. Ini kesimpulannya. Nah, Bapak Ibu juga jangan khawatir, sudah kita buatkan skemanya juga. Ketika peserta didik baru mampu menemukan satu informasi atau baru mendapat satu bintang, berarti peserta didik tersebut masuk jenjang perlu intervensi. Kalau sudah dapat 2 bintang, jenjang selain mampu menemukan dan mengambil informasi, maka peserta didik nanti masuk pada jenjang kemahiran dasar. Kalau sudah peserta didik dapat 2-3 bintang, bukan hanya mampu menemukan satu informasi, tetapi juga mampu memahami teks secara utuh dengan baik, maka anak tersebut kita masukkan dalam jenjang kemahiran cakap. Begitu juga terampil dan ruang kreasi. Kalau ruang kreasi otomatis sudah mendapatkan bintang 4 atau peserta didik semua sudah bisa dikuasai. Nah, ini skemanya, jadi kita buatkan untuk mempermudah Bapak Ibu dalam memahami jenjang per jenjangnya. Nah, ini juga sudah kita bekali kompetensinya. Kalau jenjang intervensi itu kompetensinya apa, subkompetensinya itu apa, jenjang kemahiran itu kompetensinya apa, subkompetensinya juga apa, jenjang cakap itu kompetensinya apa, dan subkompetensinya apa, sampai terakhir jenjang perlu ruang kreasi kompetensinya apa, dan subkompetensinya apa. Sehingga dari format ini nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk bingung di dalam memahami karena sudah kita siapkan semuanya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengambil, sudah insya Allah nanti kita share chat sini aja ya. Nah, Bapak Ibu juga selain ini juga sudah kami bantu untuk membuatkan seperti ini. Misalnya, kita ilustrasi. Teks bacaannya sama. Teks bacaannya sama. Bapak Ibu kelihatan ya? Manfaat berlimpah dari yang tadi kita bahas tadi. Ketika jenjang kemahiran peserta didik itu baru perlu intervensi, maka soalnya seperti apa kira-kira? Soal dengan ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Soal yang harus dibuat dari bacaan ini apa? Menurut saya. Gimana? Ya, gimana? Pak Abdul Aziz? Bentuk soalnya, Pak. Apa? Bentuk soalnya bisa. Atau tidak harus seperti ini. Karena kemampuan tingkat jenjang kemahiran dan level kognitifnya itu baru menemukan, maka untuk jenjang kemahiran tingkat perlu intervensi dan dasar, soal yang dipakai seperti ini. Apakah nama hormon yang dihasilkan saat stres? Karena apa? Karena tingkat kemahiran atau jenjang kemahirannya baru menemukan satu informasi dan mengambil informasi. Anak tersebut belum bisa memahami secara utuh. Maka soal harus disesuaikan sesuai dengan jenjang kemahiran. Contoh soal ini hanya contoh aja. Apakah nama hormon yang dihasilkan saat dengan membaca ini, maka namanya kortisol. Ini namanya menemukan informasi dari bacaan tersebut. Nah,
Bagaimana kalau bentuk soal untuk kategori cakap? Maka anak tersebut sudah memahami secara utuh, maka pertanyaannya ditingkatkan lagi. Mengapa coklat dibandingkan dengan apel pada infografis tersebut? Mengapa coklat dibandingkan apel? Nah, begitu membaca ini dengan kemahiran tingkat cakap sudah bisa menjawab. Tetapi kalau pertanyaan ini dibawa ke anak yang masih punya jenjang kemahiran tingkat perlu intervensi dan dasar, nggak akan mungkin. Karena kemampuannya baru menemukan informasi dan mengambil informasi. Nah, begitu juga dengan jenjang kemahiran terampil. Pertanyaannya seperti ini, berbeda. Karena anak pada jenjang terampil itu sudah memahami, menilai, dan merefleksi, maka pertanyaannya sudah pada memahami. Gambar, ilustrasi, ini bacaannya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Gambar ilustrasi tersebut kurang tepat menjelaskan paragraf redakan stres. Setuju juga Anda? Nah, dia akan punya kapasitas, punya kemampuan menilai, maka dia akan menilai setuju atau tidak. Kalau setuju, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Karena pertanyaan ini, kenapa dipakai? Karena pada jenjang kemahiran peserta didik ini sudah mampu memahami, menilai, dan merefleksi. Nah, untuk ruang kreasinya, untuk jenjang kemahiran perlu ruang kreasi, berbeda lagi pertanyaannya. Membuat kalimat ajakan minum. Jadi membuat, karena perlu ruang kreasi tadi kan merefleksi dan merespon dan mencipta. Maka disuruh langsung membuat solusi hikmah atau kesimpulan. Nah, itu bisa dibedakan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nanti kita diskusi banyak. Nah, inilah yang tadi saya janjikan bahwa ada model pembelajaran yang menjadi rekomendasi AKMI, yaitu model pembelajaran LOG-R. LOG-R itu L-nya adalah literasi, O-nya itu orientasi, K-nya itu kolaborasi, dan T-nya, R-nya itu refleksi. Tetap dalam tahap literasi adalah tahap pemberian stimulasi. Literasi bisa berupa teks bacaan, gambar, atau video, atau apa. Sedangkan pada tahap orientasi itu guru menekankan kembali tujuan pembelajarannya. Itu berarti tahap orientasi. Terus tahap kolaborasi itu adalah tahap peningkatan pengetahuan kognitif melalui interaksi sosial, bisa dilakukan dengan membentuk kelompok atau apa, itu adalah tahap kolaborasi. Dan yang terakhir tahap refleksi, di mana pada tahap ini guru menemukan atau mengarahkan pada pembelajaran untuk menemukan kelemahan dan keunggulan diri selama proses pembelajaran. Makanya dengan pembelajaran seperti ini, maka pembelajaran Bapak Ibu akan dengan sendirinya akan hidup dan akan mendorong siswa untuk punya kemampuan tingkat tinggi. Bagaimana tidak? Karena dari awal murid atau peserta didik sudah diberikan untuk membiasakan literasi. Kemudian dikuatkan tahap orientasi dan diteruskan dengan tahap kolaborasi. Anak didik akan muncul kreativitas. Sehingga yang dominan bukan guru seperti selama ini yang terjadi, tidak teacher center, tetapi student center. Sehingga muridlah yang nanti akan lebih aktif. Dan kemudian murid diarahkan untuk refleksi. Refleksi ini penting untuk memahamkan, untuk memperkuat pemahaman terhadap materi. Kalau model pembelajaran ini dipakai Bapak Ibu guru, maka saya jamin pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu guru di kelas akan menghasilkan generasi-generasi emas sesuai dengan cita-cita bangsa kita, cita-cita negara kita, mewujudkan generasi emas pada tahun 2045. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari itu untuk mewujudkan generasi emas dan kita awali dari sekarang sekecil apapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi kekuatan oleh Allah dan kita semua. Saya kira demikian dan model pembelajaran LOG-R ini bisa dilakukan untuk tingkat kemahiran, perlu intervensi, dasar, cakap,
Itu contoh aktivitasnya bisa demonstrasi, bermain peran, aktif kolaborasi. Sedangkan tingkat kemahiran terampil perulang operasi itu contoh aktivitasnya bisa studi kasus, problem based learning, project based learning, inquiry, discovery. Ini adalah contoh aktivitas yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, contoh aktivitas ini kalau studi kasus tidak mungkin diterapkan untuk tingkat kemahiran perlu intervensi. Begitu juga problem based learning. Saya kira demikian, mungkin terlalu banyak dan terlalu cepat atau sudah bisa diterima. Kalau memang ada yang perlu didalami, mudah-mudahan bekal ini nanti akan memberikan modal bagi kita untuk mempelajari lebih dalam literasi membaca. Demikian Pak Didi, bisa di... Oke Pak Raudan, materi yang luar biasa paparannya, jelas, kemudian mungkin ada beberapa hal yang termasuk jajanan baru bagi kita. Mungkin ada makanan model baru ini Pak, menu baru. Menu baru ya? Namanya menunya menu Log R. Nah, Log Bapak R. Ibu sekalian, dari kemarin-kemarin mungkin kita belum terbiasa Pak. Kita belum terbiasa dengan yang namanya Log R. Yang sering kita lihat itu mungkin 5M, kemudian ada sebelumnya ada Nah, kita sekarang ada ini makanan jenis baru namanya Log R. Mari Bapak Ibu mulai membiasakan diri dengan menggunakan istilah-istilah baru itu, dan bagaimana nanti kita bisa menggunakan ini dalam belajar assessing. Jadi kami ulangi lagi apa yang dipaparkan oleh Pak Raudan tadi, ada tentang literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Jadi Log R itu, karena kemarin Pak dikiranya Log R itu adalah sebuah singkatan atau sebuah akronim dari bahasa Inggris. Nah, dianggapnya dia log kunci, R-nya air, Log R seperti itu. Nah, ternyata ini adalah akronim dalam bahasa Indonesia. Log R itu Bapak Ibu, L mewakili dari literasi, kemudian O mewakili dari orientasi, K-nya mewakili dari kolaborasi, dan R-nya mewakili refleksi. Tadi sudah dibahas dengan gamblang oleh Pak Raudan apa saja yang harus dilakukan kita sebagai guru pada literasi, pada orientasi, pada kolaborasi, dan pada refleksi. Nah, pada tataran ini Bapak Ibu sekalian nanti akan membuat skenario pembelajarannya. Jadi sekali lagi kami tegaskan apa yang disampaikan Pak Raudan, bahwa literasi membaca bukan kurikulum baru, sehingga dia tidak punya rencana pembelajaran Bapak Ibu. RPP kita tidak membahas RPP, tetapi lebih kepada skenario pembelajaran. Oke Bapak Ibu, dari apa yang telah dibahas oleh Pak Raudan, mungkin kita bisa sharing atau bisa langsung kita praktek langsung jika tidak ada persoalan-persoalan yang perlu kita bahas.